Karena ulama dan santri zaman itu, katanya Siti Jenar, bukan saya loh ya, lebih banyak fokus hanya pada syariah. Syariah ajaran agama, bukan syariah usuluddin adab dakwah. Jadi hanya fokus pada syariah lahir, atau ya pakai istilah sembah raga. Orang disebut baik kalau aktivitas lahiriahnya kelihatan baik, sudah cocok sama syariat. Kalau naik motor kok ndak pegangan tangan, alhamdulillah itu berarti naik motornya syar'i. Tuh kan ndak boleh pegang tangan. Kan begitu pedomannya, syariatnya kan begitu. Urusan kamu jatuh ya urusanmu. Yang penting ndak boleh pegang tangan kalau bukan muhrimnya. Karena ya itu tadi, sembah raga. Apa-apa diukur hanya kelihatannya. Dan yang kedua, modusnya adalah dogma dan ketakutan. Yang kedua, bujukan surga. Jadi katanya Siti Jenar, ulama sama santri itu modusnya cuma 3. Yang pertama, dogma. Dalilnya ada loh. Dalilnya apa sih? Ayatnya mana sih? Itu dogma. Yang kedua, ketakutan. Awas kamu kalau begitu, neraka paling bawah lapis 7. Itu ketakutan. Akhirat itu kan ada basementnya ke bawah lapis 7, itu jatahnya neraka. Yang di atas itu lantai 1, 2, 3 sampai 7 jatahnya surga. Jadi bayanganku gitu, narasinya begitu. Kalau surga masuk naik ke atas, kalau neraka jatuhnya ke bawah. Nah, ketakutan. Jadi orang diancam terus. Dan yang ketiga, rayuan surga. Jadi makanya kalau ada orang gombal ngomong yang tidak sesuai kenyataannya, atau janji-janji muluk-muluk yang tidak jelas, menyebutnya hanya angin surga. Jadi orang dirayu dengan surga, diancam dengan neraka, atau dipageri dengan dalil dan dogma. Modusnya selalu itu. Dan akhirnya jatuhnya hanya pada yang lahiriah. Sibuk nyari mana halal, mana haram, aspek lahirnya saja. Ada apa-apa ditanyakan fatwanya, ini halal apa haram, dalilnya mana, dasarnya apa, itu dogma. Dan itulah yang dikritik oleh Siti Jenar. Bukan salah, cuma masa itu tok agama isinya. Masa agama hanya syariat, hanya lahiriah, hanya itu saja. Kalau ada apa-apa, iki sholat apa enggak, kan selalu begitu orang tanyanya. Sembahyang loh, rajin ke masjid, wah bagus, selalu begitu. Jadi itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Bukan salah, tapi masa hanya itu? Masa agama itu hanya berhenti di surga, neraka, dan ayat? Apakah itu tujuan adanya agama? Kan itu pertanyaannya Siti Jenar pakai bahasa sekarang. Akhirnya apa? Agama yang semula hanya alat sekarang jadi tujuan. Seolah-olah kalau sudah tahu mana halal, mana haram, selesai. Kehilangan yang paling esensial, yaitu Tuhan Allah. Wong perannya Allah sudah diambil semua oleh manusianya. Menghakimi, ya kan? Mengkafirkan, menjudgment, dan seterusnya. Itu kan tugasnya Allah. Allah mau mengkafirkan sekarang tidak bisa, didului terus sama orang-orang. Mau
mengecap kafir, sudah dikafirkan dulu. Jangan-jangan nanti Allah gengsi, enggak jadi kafir, masa mau kafirkan dulu. Kan kita selalu mendului gitu. Itu jatahnya Allah. Dan kenapa kok kita ambil jatahnya Allah? Karena Allah ternyata tidak masuk dalam semesta urusan agama kita, tidak masuk dalam pertimbangan keputusan kita. Yang kita cari hanya ayat dan dalilnya. Nanti itu yang oleh Muhammad Arkun dulu disebut takdisul afkar ad-diniyah, sakralisasi pemikiran keagamaan. Yang kita sakralkan bukan agamanya, tapi pikiran kita terhadap agama. Yang kita sucikan ternyata bukan Al-Qur'annya, tapi tafsir kita. Itu yang disebut takdisul afkar. Yang kita sembah-sembah, kita dewa-dewakan tafsir kita. Buktinya apa? Kita merasa tafsir kita pasti benar, tidak mungkin keliru. Pemahaman kita mesti yang paling benar. Nah, itu berarti pikiran kita yang kita sakralkan. Tidak mungkin keliru, itu kan berarti sakral. Jadi ternyata dalam agama kita mensakralkan diri kita sendiri. Nah, itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Jadi harusnya Tuhan beragama tadi loh, membersihkan batin, hati sehingga jernih, tidak terlalu bergantung pada panca indera dan akal. Panca indera itu kan yang lihat yang fisik-fisik tadi, yang syariah tadi. Terus, nah, kenapa sih kok syariah saja tidak cukup? Ini kalimat yang sering disalahpahami orang. Dianggapnya Syekh Siti Jenar itu tidak sholat. Iya, kalau dibaca cuma satu syair, satu bait, satu paragraf. Para wali itu, kita kan bolak-balik ngaji beberapa wali, kan tidak ada satupun yang bilang bahwa syariat itu tidak butuh. Bahkan dalam 24 jam kehidupan mereka itu kan banyak kisah-kisah mereka bolak-balik sholat, puasa tidak berhenti-berhenti, malam tidak pernah tidur. Itu ngalang-ngalai kita jauh. Kita sih sibuk sholat zuhur, sholat asar, paling cuma 5 waktu itu. Para wali itu sudah hobinya itu, tidak butuh diperintah-perintah lagi. Puasa tiap hari, zakat bahkan semua hartanya dikasih kalau ada yang minta. Ada yang jadi raja terus kerajaannya dikasih, ada yang kaya raya semua hartanya dikasih. Itu para wali. Jadi nggak usah dicek mereka sholat enggak ya, zakat enggak ya, puasa enggak ya. Oh, itu sudah hobinya, nggak usah dipertanyakan. Syariat itu kalau ya kayak kritiknya Siti Jenar tadi loh, banyak ulama, banyak santri yang berhenti di syariat. Berhenti itu padahal tidak cukup itu sebenarnya. Jadi maka para wali jarang fokus di syariat. Kenapa? Syariat itu cuma terminal awal yang harus dilampaui. Makanya mereka fokusnya pada beyond syariat tadi. Makanya yang bercita-cita jadi wali, jangan, kenapa kok pengen jadi wali? Enak Pak, kelihatannya enggak sholat, enggak puasa, enggak. Coba dibaca kisah para wali itu. Justru mereka suka sekali melakukan apapun yang membuat Allah berkenan, yang semakin membuat mereka dekat sama Allah. Ada yang sehari semalam sholatnya bisa ratusan ribuan rakaat. Kalau contohnya minggu lalu Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kelihatan tidak ada tidurnya. Kalau habis subuh dia ngajar. Nanti sholat zuhur, habis zuhur dia buka praktek. Buka praktek dalam arti menerima tamu-tamu yang biasanya minta fatwa tentang hukum, karena Syekh Abdul Qadir Jailani kan ahli fikih juga.
Nanti habis asar sedekah, wajib itu. Habis asar apa yang dia punya diserahkan pada fakir miskin sebagian. Nanti maghrib makan. Kenapa? Karena buka puasa. Jadi maghrib makan, dan cirinya tidak pernah mau makan sendirian, mesti nyari teman. Bedanya kita kalau mau makan enak sembunyi-sembunyi, kecuali tidak punya duit buat ke warung baru nyari teman. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah makan sendirian, selalu nyari teman. Nanti isya sholat, habis isya ngajar lagi yang biasa ceramah banyak orang itu. Setelah itu ya sudah asik sama Allah. Yang diceritakan si Abdul Qadir Jailani ya kebiasaannya satu malam khatam Al-Quran sekali. Dan sering-sering wudunya sholat isya itu belum batal sampai sholat subuh. Itu si Abdul Qadir Jailani. Kalau kita kan juga sering begitu, cuma subuhnya jam 4:04, terus isaknya jam 4 pas. Ya, karena ketiduran. Oke. Nah, ini loh kritiknya Syekh Siti Jenar. Yang kesinggung jangan marah. Kan sekarang banyak orang marah-marah. Katanya Syekh Siti Jenar gini, syahadat, sholat, puasa itu sesuatu yang tidak diinginkan, jadi tidak perlu. Ini kalimat ini trik. Siapa yang tidak menginginkan? Kita itu diperintahkan kelihatannya berat. Kalau ada bonus senang, ya kan? Ini boleh dijamak ya Pak, boleh dikosor, boleh, wah lumayan. Itu kan alamat masih beban luar biasa. Lagi enak-enak nongkrong, adzan, aduh lagi asik ngobrol, adzan. Ya kan, kayak beban luar biasa. Lagi asik, sebentar ya, sholat dulu ya. Pokoknya sholat itu kayak beban luar biasa. Nanti sholatnya di mana ya, susah sekali. Selalu ribut dengan sholat, itu menunjukkan sholatnya masih beban, bukan kegembiraan. Jadi sholat diakui atau tidak, jangan-jangan tidak kita inginkan. Puasa kan juga begitu. Seandainya hari ini turun ayat Ramadan itu boleh puasa dan boleh nggak puasa, insya Allah kita tidak akan 30 hari puasa. Sesuatu yang tidak inginkan. Dan sesuatu yang tidak kita inginkan itu berarti kita tidak rela, tidak ikhlas. Jadi tidak perlu. Banyak loh ayat yang bunyinya begini, kamin so'imin, berapa banyak orang puasa yang hanya dapat ju' wal atos. Dia nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan haus saja. Itu bahasa Siti Jenar. Jadi tidak perlu ngapain lapar-lapar nggak dapat apa-apa. Banyak yang sholat nggak dapat apa-apa, cuma dapat capeknya saja. Beberapa hadis ada yang bunyinya semacam itu. Itu sebenarnya senada dengan kalimat ini. Syahadat, sholat, puasa itu tidak diinginkan, jadi tidak perlu. Wong terpaksa semua. Mana ada nilai perbuatan yang terpaksa? Kejahatan pun kalau dipaksa kan tidak bisa dihukum orangnya. Kenapa kok kamu memperkosa? Saya diancam ya Pak, kalau nggak perkosa dibunuh saya. Nah, itu kan dia tidak bisa disalahkan, wong diancam. Terpaksa, ya terpaksa Pak, gimana lagi? Oke. Yang kedua, adapun zakat, naik haji ke Mekah itu palsu semua. Nah, kenapa yang zakat dan haji disebut palsu? Karena seringkali jadi media untuk pamer. Itu kan haji itu kan kadang-kadang jadi media pamer yang luar biasa. Sudah haji Pak? Sudah. Wah bagus, sudah haji. Ada hanya itu kan beda sudah. Di depan ya kan, siapa udah luar biasa. Makanya besok kalau punya anak kasih nama Haji dulu di depannya, biar aman dia, sudah haji duluan. Zakat juga begitu, ajang pamer, ajang. Makanya disebut wus palson kabeh, sudah palsu semua. Sudah palsu itu berarti dulunya nggak palsu, sekarang kita yang bikin dia kayak palsu.
Sama, akhirnya nggak ada nilainya. Itu seluruhnya kedurjanaan budi, penipuan terhadap sesama manusia. Kenapa yang ditipu sesama manusia? Ya Allah tidak mungkin ketipu. Yang ketipu kan manusia. Wah, ini orang dermawan loh, ini sudah haji, mesti karakternya baik. Oh, ini rajin ke masjid loh, mesti orang baik. Yang ketipu manusia. Dan orang yang menipu manusia itu durjana budinya. Akhlaknya rusak. Orang-orang dungu yang mengikuti aulia karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari, itu sesungguhnya keduanya orang yang tidak tahu. Kebanyakan orang-orang semacam ini ya tidak ngerti ilmunya, hanya ikut-ikutan. Sholat, zakat, puasa, haji, ya yang lain sholat ya sholat, yang lain zakat ya zakat, yang lain haji ya haji. Ilmunya tidak ngerti. Jadi ajang pamer pencitraan bahwa saya sudah religius loh, aku ini orang soleh loh, dan seterusnya. Palsu semua. Nah, terus Siti Jenar bilang, lain halnya dengan saya. Tidak pernah saya menuruti perintah budi, bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah, pahalanya besok bila dahi sudah tebal, kepala berbelulang. Jadi maksudnya aku tidak mau pamer-pamer kayak gitu, menunjukkan aku ini lo wali, aku ini lo orang soleh, aku ini lo ustadz. Ya kan, katanya sih tidak mau saya pamer-pamer kayak gitu, itu pamer dahi segala. Ya ini nggak nyindir siapa, kalimatnya memang begitu. Iya, itu bukan dahi hitam, dahi menjadi tebal, sudah kapalan di sini kan, terlalu sering sujud. Nah ya, saya tidak tahu bahasa Indonesianya kapalan itu apa? Kapalan. Ya. Kapalan kok di sini tidak enak ya, enaknya di kaki, jadi kemana-mana naik kapal. Oke, sesungguhnya itu tidak masuk akal. Tak usahlah mencitrakan dirimu lebih mulia, lebih alim, lebih soleh. Buat apa? Di dunia ini semua manusia sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit, duka nestapa. Tidak beda dengan yang lain. Kita itu sama saja. Makanya tidak usahlah saling mencitrakan. Oleh karena itu saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. Saya hanya setia pada Allah saja, tidak akan pada manusia. Ada wali-wali yang wow, yang mukjizat, yang karomah, tidak. Saya tidak akan kagum, dan aku juga tidak akan mencitrakan diriku, menyombongkan diriku, dan seterusnya. Jadi itulah titik-titik kepalsuannya. Bukan sholatnya salah, bukan puasanya salah, zakat hajinya salah, manusianya yang palsu semua. Oke. Terus sekarang katanya Siti Jenar, surga dan neraka itu bukan tujuan. Katanya Siti Jenar, orang mukmin telah keliru karena mengerjakan sholat, jungkir balik mengharapkan surga. Para ulama menyesatkan manusia dengan menipu mereka, jungkir balik 5 kali, pagi, siang, sore, malam, hanya untuk memohon imbalan surga. Orang seperti itu sungguh bodoh dan tak tahu diri. Jikalaupun seseorang menyadari bahwa sholat itu dilakukan karena merupakan kebutuhan diri manusia sendiri untuk mengetahui, untuk menyembah Tuhannya, manusia ternyata tidak menyadari keserakahannya dengan minta-minta imbalan surga. Orang-orang telah terbius oleh para ulama sehingga mereka suka berzikir dan disibukkan oleh kegiatan menghitung-hitung pahala tiap hari.
Jadi hari ini, bahasa lainnya, kritiknya Siti Jenar, kita itu belum serius merindukan Allah, menuju pada Allah, ilaihi roji'un. Kita masih dagang. Apapun yang kita lakukan, kita nunggu imbalan. Finalnya kan imbalan surga itu. Yang di sana ada puluhan ribu bidadari siap pakai. Tuh ya kan, siap pakai, masih grace semua. Dan katanya selalu perawan. Saya tidak tahu kamu seneng apa enggak kalau perawan terus-terusan. Katanya perawan itu susah, jadi tiap hari susah kamu nanti. Perawan terus. Oke, jadi itukah yang ada di kepalamu kan gitu. Tidak apa-apa Pak, saya sengsara. Besok di surga aku mau balas dendam. Pikirannya masih surga. Allahnya lagi-lagi di luar radar. Ya bahasa lain ajarannya Siti Jenar itu ya level-level dasar anak-anak kecil yang kalau mau sholat nanti tak kasih hadiah, itu level surga neraka. Kita yang sudah dewasa keimanannya masih itu. Masa masih mimpi surga dan neraka? Milih mana, dikasih surga dan neraka tapi tanpa Allah, atau misalnya begitu. Bisa saja surga neraka tapi tanpa Allah, kalau Allah mau. Atau Allah saja nggak dikasih surga neraka juga tidak apa-apa. Atau otomatis kalau kita dekat sama Allah dikasih surga. Atau sudahlah, nggak usah dipikir imbalan itu. Kita jangan dagang lagi sama Allah. Kurang apa Allah ngasih kita kok masih minta aja. Kita dibikin ada itu sudah luar biasa loh. Karena kita bisa tidak ada, tapi Allah mengizinkan kita ada, itu sudah harus terima kasih luar biasa. Kita bisa menikmati macam-macam sekarang. Itu izinnya Allah. Lah kok sholat sehari cuma 5 kali, itu pun tidak ada 3 menit nuntut imbalan surga. Kayak Allah belum pernah ngasih apa-apa. Itu bahasanya Siti Jenar. Surga dan neraka itu letaknya pada manusia masing-masing. Orang bergelimang harta, hidupnya merasa selalu terancam oleh pesaing bisnisnya. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, jalan pun gelisah. Itulah neraka. Sebaliknya, seorang petani di lereng gunung terpencil, hasil bercocok tanam cukup untuk makan sekeluarga, menempati rumah kecil yang tenang. Tiap sore dapat duduk santai di halaman rumah sambil memandang hamparan sawah hijau. Hatinya sesejuk udaranya, tenang jiwanya, itulah surga. Kehidupan ini telah memberi manusia mana surga, mana neraka. Kalau memang nyari surga neraka, ngapain sih nunggu besok? Ayo dibikin surga kita sendiri, sudah bisa, sudah cukup. Semua fasilitas yang diberikan Allah pada kita hari ini itu sudah bisa menciptakan suasana surga. Kecuali kita sendiri yang tidak bersyukur. Apa sih yang kamu kurang? Apa sih yang kecuali hasratmu tidak jelas, minta macam-macam, tidak bisa menikmati yang sekarang kamu miliki. Kalau sudah menikmati apa saja yang dianugerahkan Allah, saat itu juga surga lahir. Biasanya orang itu fokus pada apa yang dia belum punya. Itu yang bikin orang susah bersyukur, tidak bisa menemukan surga. Uangnya banyak tapi tidak punya pacar, mesti yang dipikir urusan pacar ini terus. Ada yang punya pacar tapi tidak punya duit, yang dipikir mesti duit terus. Punya pacar, punya duit, tapi tesisnya nggak jadi-jadi, mikirnya tesis terus. Kapan syukur? Ya tesisnya digarap, ya nyari pacar, ya nyari uang, tapi ndak usah sampai segitunya, ndak usah lebay. Bahasanya anak hari ini loh. Sangat banyak nikmatnya Allah yang kita dapatkan, itu syukuri dulu surga. Cukup segelas kopi nongkrong depan kos-kosan sambil sarungan.
Loh, kalau bisa menikmati kan inilah surgaku. Tidak masalah. Ya, oke. Lu udah apa-apa tuh. Itu surga. Gak usah nunggu lama-lama besok di akhirat. Kamu tidak mesti masuk surga masalahnya. Nikmati sekarang aja.